Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Khodimah Ajid dari kelas sosial 1 akan menjelaskan statistika regresi. Silahkan disimak videonya. Yang pertama ada statistika regresi. Statistika regresi adalah berisi variabel. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Yang pertama itu ada diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y dan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab. Yang kedua ada variabel Y, yaitu variabel independen atau terikat dan variabel yang dipengaruhi atau akibat. Selanjutnya ada analisis korelasi. Langkah-langkah memahami hubungan dua variabel berdasarkan diagram pencar. Yang pertama ada tren data hubungan naik maka korelasi positif. Jika variabel X naik maka variabel Y ikut naik. Contohnya semakin banyak kita makan semakin bertambah berat badan. Yang kedua ada tren data turun maka korelasi negatif. Jika X naik maka Y akan turun. Contohnya semakin sering berolahraga maka semakin jarang kita sakit. Selanjutnya ada tren acak, berarti tidak ada korelasi. Selanjutnya ada cara melihat kuat lemahnya hubungan korelasi. Yang pertama, jika dia kuat maka titik-titiknya rapat, jika sedang maka titik-titiknya renggang, dan jika lemah maka titik-titiknya berjarak cukup jauh. Selanjutnya ada hubungan linear dan non-linear. Linear jika membentuk garis lurus, non-linear jika membentuk garis lengkung atau kurva. Yang terakhir ada outlinear, yaitu titik-titik yang menyimpang di sekumpulan data. Selanjutnya ada dua teknik analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel atau lebih. Dan caranya itu, yang pertama ada regresi linear dan korelasi Pearson. Yang pertama itu regresi linear, yaitu memprediksi dan mengetahui hubungan sebab akibat dan ditandai dengan Y payung. Y payung adalah persamaan garis regresi, dan garis regresi adalah garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada rumus persamaan garis regresi, yaitu Y payung dikurang Y bar sama dengan sigma X Y per S X kuadrat dikali X kurang X bar. Jika Y payung tidak diketahui maka rumusnya adalah Y payung sama dengan MX tambah C, dan jika Y bar tidak diketahui maka rumusnya Y bar sama dengan sigma Y per N. Jika sigma XY tidak diketahui maka rumusnya adalah sigma XY per N dikurang X bar dikali Y bar. Dan jika sigma X kuadrat tidak diketahui maka rumusnya adalah sigma X kuadrat per N dikurang X bar. Dan jika X bar tidak diketahui maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Selanjutnya, jika hanya disediakan dan tidak disediakan tabel, cara mencarinya ada 4. Yang pertama membuat tabel data. Yang kedua mencari nilai X bar dan Y bar. Yang ketiga cari sigma XY dan sigma X kuadrat. Dan yang keempat substitusikan ke persamaan garis regresi, yaitu Y bar dikur Y payung dikurang Y bar. Yang terakhir yaitu adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah hubungan biasa untuk mencari koefisien korelasi dan koefisien determinan. Selanjutnya ada rumus dari koefisien korelasi, yaitu SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Berdasarkan koefisien korelasi Pearson tersebut maka diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan sigma X kurang X bar, Y sama dengan min Y bar, sigma X sama min X bar, kali akar sigma kurang Y bar. Jika nilai korelasinya 1 atau min 1 maka dia sempurna, dan jika dia 0,75 sampai 0,9 dia tinggi atau kuat, dan jika 0,50 sampai 0,25 maka dia sedang, dan jika dia 0,25 sampai 0,50 dia lemah, dan jika nilainya 0 maka tidak ada nilai korelasinya. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.